Anak-anak ini bermain gadget bukan karena keinginannya mereka, tapi sejak kecil orang tua atau siapapun yang ada di sekitarnya adalah memfasilitasi gadget untuk anak-anaknya. Berarti cenderung ke fasilitas dan usually kebiasaan itu ya. Ya, nah terus muncul pertanyaan lagi, apakah orang tua atau sekelilingnya itu pernah mengenalkan permainan tradisional ke anak-anak? Jawabannya belum tentu. Nah, ketika anak-anak belum dikenalkan tentang permainan tradisional, terus kemudian mereka disalahkan karena tidak suka dengan permainan tradisional, siapa yang salah? Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sore ini bersama Cak Mus setelah sesiang bermain bersama siap. anak-anak kampung Ngadipiro. Betul. Nah, ini Kang Mus ini kampung dolanan phone. Nggih, begitu ya, bisa dikatakan begitu. Kamu dolan phone maksudnya apa? Penciptanya kampung dolanan. Kayak merek sabun ya. Apa ya? Heaven glowing. Bahasa Inggris mau glawi lo, maksudnya kuwi lo. Founder. Ya, founder. Ya, siap. P. Bisa iku Cak, diceritakno Cak. Artinya begini, saya tadi membaca tagline panjenengan. Kenalkan, mainkan, lestarikan. Betul. Artinya bukan berarti anak-anak itu tidak mau gitu. Jangan Anda tekankan itu, tapi lebih cenderung ke tidak tahu karena tidak diperkenalkan. Betul. Ya, mungkin kampung dolanan sendiri itu bagaimana? Jadi selama ini kan memang banyak yang salah dalam menyimpulkan anak-anak itu tidak tertarik dengan permainan tradisional. Anggapannya itu, wah gak seneng kan karo dolan kok ngene, dolananmu HP ae. Nah, ketika disampaikan kayak gitu, apa iya anak-anak ini tidak tertarik dengan permainan tradisional? Saya sendiri tadi sudah membuktikan kan bahwa anak-anak ketika bermain itu kayak gimana ketika ketemu dengan permainan tradisional. Nah terus kenapa kok sampai ada persepsi yang kayak gitu ya, karena ada kesalahan dalam menafsirkan sesuatu. Jadi anak-anak ini bermain gadget bukan karena keinginannya mereka, tapi sejak kecil orang tua atau siapapun yang ada di sekitarnya adalah memfasilitasi gadget untuk anak-anaknya. Oh, berarti cenderung ke fasilitas dan usually kebiasaan itu ya? Ya, nah terus muncul pertanyaan lagi, apakah orang tua atau sekelilingnya itu pernah mengenalkan permainan tradisional ke anak-anak? Jawabannya belum tentu. Nah, ketika anak-anak belum dikenalkan tentang permainan tradisional, terus kemudian mereka disalahkan karena tidak suka dengan permainan tradisional, siapa yang salah? Iya. Ya, silakan simpulkan sendiri. Benar. Tapi kan juga tidak bisa ditarik seperti itu. Ketika mungkin di daerah panjenengan di Surabaya ya. Surabaya dengan sini itu berbeda. Ya, pasti tingkat apa ya? Kalau seperti ini tadi, kalau anak sini tuh masih 50-50, artinya masih cenderung tahu dan biasa dilakukan mungkin musiman. Tapi kalau di Surabaya kan, nah itu yang membuat Cak Mus ini bisa mengkonsistenkan program kampung dolanan itu yang menjadi motivasi itu kemungkinan apa? Simpelnya sih memang sederhana. Dari permainan tradisional itu kita bisa belajar banyak hal. Satu, dari segi kearifan lokal. Dua, budayanya. Tiga, dari perkembangan masyarakat yang terjadi di setiap generasinya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang boy-boyan misalkan, tadi pagi itu saya di daerah Sawahan, tepatnya di SDIT Al Haramain. Mereka menyebutnya bukan boy-boyan, tapi bagboy. Ya, sini gitu juga kan. bagboy. Nah, sama sini juga, karena satu kawasan dan istilahnya hampir sama juga. Di Bojonegoro juga sama bagboy. Nah, saat istilah-istilah itu ada dan kemudian muncul, saya menarik kata yang saya kenalkan untuk menggunakan bahasa lokal. Saya mencoba untuk mengikuti bahasa lokal itu sendiri. Jadi ketika yang di sini menyebutkan bagboy, ya sudah, saya pakai bagboy, bukan boy-boyan. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah untuk mengangkat daerahnya itu sendiri supaya mereka tidak lupa berada di mana kamu dilahirkan, di situ yang harus kamu jinjing juga gitu loh. Bukan bangga dengan produk luar negeri yang kamu kampanyekan terus tapi lupa dengan kearifan lokalnya. Intinya di sana. Luar biasa wajahnya memang. Saya melihat tadi sekedap lah sedikit melihat ulasan dari Instagramnya. Sudah berkeliling
Dengan nah itu yang mungkin ada sedikit motivasi atau apa ya yang membuat terkadang memang sing desa ki malah lali karo desane. Seperti artinya yang kata jenengan katakan itu pas. Dolanan ini yang seharusnya menjadi ciri khas tradisi anak-anak desa itu malah terkikis dengan ketidaksadaran. Betul. Mungkin yang bisa ya membuat bangga, artinya aku loh bangga dengan dolanan tradisional, mungkin ada penyemangat tersendiri, giroh tersendiri. Apa mas? Di Al-Quran itu disebutkan juga sebenarnya, sudah disebutkan bahwa dunia itu dibuat dari dunia permainan dan senda gurau gitu kan. Terus di Ibu kita Kartini juga menyampaikan hal yang sama, banyak kata-kata main yang disebutkan. Bill Gates menyebutkan anaknya jangan sampai menggunakan teknologi sampai di usia tertentu. Terus Mark Zuckerberg juga berharap anaknya bermain di taman supaya bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi banyak bukti-bukti yang menguatkan bahwa melalui permainan yang berinteraksi secara langsung itu bisa menguatkan masing-masing person di lingkupnya gitu. Jadi itu yang membuat kami dari Kampung Dolanan untuk tetap bertahan keliling 5 tahun dan ya alhamdulillah responnya bagus. Jadi kita keliling itu sebenarnya juga bukan karena keinginan kita, tapi karena ada orang yang kemudian Cak ngisi di sini ya, oke gitu. Cak ngisi di sini ya, oke. Sampai akhirnya kemarin keliling Jawa juga satu karena sudah komitmen dengan diri. Tahun depan aku harus keliling Jawa. Entah bagaimana caranya. Yang akhirnya saya pilih keliling Jawa dengan menggunakan motor di era pandemi waktu itu selama 19 hari. Jalan terus. Salah satunya alhamdulillah sampai ke Nganjuk ini. Ya, kalau yang di Nganjuk bukan keliling Jawa hitungannya, ini dalam rangka perayaan 5 tahun. 5 tahunnya Kampung Dolanan. Iya. Tapi begini, Mbak. Cak. Kalau anak-anak mungkin kultur sini tuh ketika kita main dolanan sing rodok apa jenenge ya? Tradisional atau bisa dikatakan biasanya kuper gitu. Mesti isin enggak? Ngopo lho dolanan ngono kuwi? Cah cilik itu mesti gitu. Opo lho dolanan ngono. Wis sampe nak ngene nak game PS-an. Nah, itu biasanya muncul itu. Kata-kata seperti muncul nah. Ben iso istilahnya awake dhewe iki ben mengembalikan. Nah. Dari semua roadshow yang kita lakukan, itu 99, sekian persen mereka tertarik dengan permainan tradisional. Jadi malah yang menyampingkan tentang teknologi itu sendiri di dalam tanda petik dikucilkan. Jadi ya wes fokus ambil teknologimu oke gitu. Nah, bagaimana role model itu bisa terbentuk? Satu, karena memang belum dibiasakan. Jadi di kawasan tersebut memang belum dibiasakan untuk berinteraksi dengan permainan tradisional itu sendiri. Ketika itu dibiasakan, maka yang lainnya menjadi sebuah kebanggaan ketika aku bermain permainan tradisional. Sampai di beberapa daerah yang mereka latihan terus, akhirnya terbentuk atlet egrang bambu, terus kemudian ada juga atlet gobak sodor, atlet ketapel. Jangan salah, ketapelnya kita itu sempat ikut kompetisi di level internasional gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menjadi kebanggaan itu yang masih belum tertularkan sampai ke bawah, sehingga itu dulu yang perlu dilakukan untuk bisa nyampe ke anak-anak, dan ketika bermain permainan tradisional itu menjadi sebuah kebanggaan. Akhirnya mereka tidak mengurusi hal yang kaitannya dengan gawai tadi itu. Tapi kegiatan-kegiatan semacam ini memang sebenarnya yang dicari oleh para orang tua mas hari ini mas ya. Soalnya kecenderungan gadget, kecenderungan main game itu sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kedatangan Cak Mus ini dari Kampung Dolanan ke desa sini bisa memberikan apa ya, semacam bumbu atau semacam masukan-masukan, dan nantinya setidaknya mengurangi bermain gadget lah. Kalau dilepaskan plus kan otomatis tidak bisa, itu juga sebuah kemajuan zaman. Iya betul. Tapi saya lebih sepakat lagi ketika
sampean sebagai penggeraknya di sini. Wah. Satu ya sampean sebagai konten kreator gitu kan, memodifikasi semua jenis-jenis permainan tradisional menjadi bentuk video yang kemudian disampaikan bahwa orang-orang lokal di sini melestarikan permainan tradisional. Itu sangat bagus sekali. Jadi kalau misalkan saya kembali lagi di sini, itu artinya saya gagal dalam menularkan permainan tradisional. Kenapa? Karena penggeraknya tidak dimunculkan. Nah, ini pas banget sampean sebagai konten kreator ya. Malah kena apa sih? Ketiban, nah, seumpama wong tayu ki ketiban campur. Saya pikir satu sih. Kalau kepingin ya kita membahas. Saya melihat Mustafa Kemal sejak dulu ya. Memang dia temon. Adalah kecintaannya. Dia melakukan sesuatu karena cinta tanpa ada kepentingan di belakang. Tanpa ada kepentingan 100%. Itu yang membuat dia bisa konsisten sampai sekarang. Tanpa kepentingan. Ya. Itu prinsip Mas Akbar iki apa prinsip cinta itu nomor 1, jenis kelamin nomor 2. Cinta jelas. Ya, mungkin setelah dari Mas Hilda tadi matur ya agar nular dari teman-teman misalkan ya yang Anda katakan muda yang menggerakkan tadi. Harus gini. Kalau ngomongin tentang anak-anak seperti yang di sini tadi itu kan akhirnya karena mereka memang belum terbiasa dengan sebuah aktivitas permainan atau yang kumpul bareng gitu kan, baru pertama kali ini bisa jadi mungkin pertama kali dari sejak pandemi gitu ya. Terus akhirnya mereka agak canggung, terus terjadi gap ya karena memang belum terbiasa dibenturkan untuk bersosialisasi secara bersama-sama gitu kan. Nah, peran siapa itu yang mengambilnya? Ya anak-anak mudanya menjadi penggeraknya di sini gitu. Kalau misalkan saya nggak bisa, tentu nggak bisa. Dan saya berharapnya ketika saya sudah datang di suatu tempat atau kamu datang di suatu tempat, terus mereka bergerak untuk membangun kampungnya, itu malah menjadi sesuatu yang bagus, kebanggaan bagi saya dan teman-teman yang menggerakkan di sini gitu. Pasti kan? Iya. Termasuk sampean kan. Nah, tadi sampean juga sudah menyebutkan bahwa oh ini bagus dan seterusnya. Lah, pembuktiannya nanti gitu kan. Pembuktiannya nanti. Berarti gini, mudah-mudahan ini komitmen dari mungkin dari teman-teman muda. Mudah-mudahan setelah panjenengan Cak Mus ini nanti pulang dan nanti kembali ke sini pulang ke Surabaya ini ya, kalau iya pulang ke Rawan ini ya pulang ke Surabaya nanti ke sini entah 1 tahun lagi nanti kita buatkan event dan ngundang jenengan. Monggo silakan. Insya Allah seperti itu. Siap. Mudah-mudahan dan ini kalau menjadi 1 tahun tuh 1 bulan lagi loh ya. Wes kata-kata ini. Kabar kata-kata gak ada lagi. Terima kasih mungkin itu yang siap. Terima kasih mudah-mudahan panjenengan dari Kampung Dolanan ke desa sini bisa menjadi warna tersendiri untuk kampung. Amin. Dan nantinya teman-teman dan adik-adik kita yang paling utama itu tidak ketergantungan dengan gadgetnya itu bisa terkurangi dengan Kampung Dolanan. Siap. Terima kasih. Kata-kata. Oke. Ada sebuah nasihat dari guru saya. Jadi saya nggak pernah punya kata-kata sama sekali. Saya nggak pernah punya kata-kata. Jadi nasihat-nasihat yang saya sampaikan itu ajarannya dari guru-guru saya terus gitu ya. Guru saya itu bilang gini, ketika kamu tidak bisa membangun Indonesia yang begitu besar, maka bangunlah Indonesiamu yang kecil dan mulailah dari kampung halamanmu. Alasan itulah akhirnya saya membuat Kampung Dolanan di kampung dan sudah mulai dari kampung, terus kemudian besarkan aktivitas itu seberapa kamu mampu. Seberapa saya mampu, oke. Saya tangkap itu dan saya perjuangkan semampu mungkin dan sebisa saya. Akhirnya dari perjalanan roadshow terus pengenalan permainan tradisional yang mengantarkan saya berangkat ke Jakarta, Cirebon dan sebagainya sampai ke Bumi Laskar Pelangi itu melalui permainan tradisional. Karena ketika kita sudah cinta terkait aktivitas yang kita lakukan, tekuni itu, maka nanti kamu akan menjadi orang yang benar-benar ahli di bidang itu sendiri. Seperti itu. Kali dengan cinta, lakukan dengan biar terbiasa. Oke, terima kasih Cak Mus, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih, lancar terus, sukses terus.
Mudah-mudahan diberi keselamatan selalu oleh Allah dan dijaga terus mengembangkan kampung dolanan ke seluruh penjuru siap Nusantara bahkan ke dunia internasional. Siap. Terima kasih. Terus.